Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnawati. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang sejarah perusahaan Gojek. Jadi, Gojek berdiri pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim, di mana merupakan warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administrasi dan Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek ini muncul dari melihatnya sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang, padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi. Tidak banyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang visi dan misi dari Gojek. Yang pertama ada visi, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan di Indonesia ke depannya. Selanjutnya, ada misi, yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada yang menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Selanjutnya juga ada meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selanjutnya, memberikan layanan prima dan sosial yang bernilai tambah kepada pelanggan. Selanjutnya ada strategi Gojek, yang dimana mengumumkan strategi jangka panjang, going the distance, atau melangkah jauh ke depan. Strategi itu berfokus pada 4 hal, meliputi peningkatan kepuasan pelanggan, penyelarasan pertumbuhan, keberlangsungan bisnis, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional, dan mewujudkan Gojek sebagai tempat bekerja yang berkelas dunia. Secara detail, strategi melangkah jauh ke depan dari Gojek yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, Gojek akan memperkuat perkembangan 3 pilar produk yang dibutuhkan dan diminati pelanggan, yaitu pesan antar makanan, minuman, pembayaran, serta transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra dengan NIM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT. Yang pertama adalah Strange. Strange ini yang pertama adalah pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Yang kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Yang ketiga adalah kemudahan pemesanan melalui online, bisa dari smartphone. Yang keempat adalah tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM, mobile banking dari BCA, Bank BRI, dan Mandiri. Lalu yang kelima adalah drivernya sudah banyak, lebih dari 200.000 driver. Yang keenam, driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. Yang ketujuh, Gojek yang memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan. Lalu yang kedelapan, Gojek tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan umumnya. Yang kesembilan, armada pemasaran telah memadai. Yang 10, harga jasa yang terjangkau dan bersaing. Lalu yang ke-11, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Di sini terdapat 4 kelemahan dari PT Gojek. Yang pertama, pengeluaran modal masih terbilang sangat besar. Lalu yang kedua, beberapa kota di Indonesia masih belum tersedia layanan Gojek. Yang ketiga, ada oknum driver yang sesekali merusak nama baik. Dan yang keempat, customer service call center mereka sulit untuk dijangkau dan tidak menyediakan cukup informasi. Lalu berikutnya ada opportunity. Delivery makanan menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Sistem pengiriman paket barang saat ini sangat digemari oleh masyarakat.
Ada beberapa kota yang belum tersedia layanan ojek online memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia, 3 negara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Pada perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional jasa transportasi online. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman utama bagi Gojek yaitu datang dari peraturan pemerintah karena bisnis mereka yang tidak memiliki peraturan. Tetapi ancaman ini minimal karena hanya ada kesempatan kecil untuk pemerintah mengatur layanan Gojek sebagaimana mereka juga harus mengatur layanan ojek lainnya. Lalu berikutnya adalah strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh Gojek untuk meningkatkan pangsa pasarnya yaitu melalui layanan. Yang dimana layanannya tuh menjadi lebih banyak yang asalnya hanya GoRide. Di sini menambahkan GoCar, GoFood, GoShop, GoSend, GoPulsa, GoBox, GoMassage, GoClean, GoGlam, GoTix, GoAuto, GoMed, GoBusway, dan GoPay. Lalu yang kedua adalah ekspansi. Ekspansi Gojek ke berbagai negara merupakan langkah untuk mengembangkan perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing. Dengan adanya ekspansi secara global, pangsa pasar yang didapat pun semakin luas. Lalu yang terakhir adalah merger. Gojek dan Tokopedia meresmikan kerjasamanya menjadi Goto Group yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh konsumen di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nindi Indiani dengan NIM akhir 056 dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan Gojek. Yang pertama itu di sebelah kiri terdapat struktur organisasi perusahaan Gojek pada awal pertumbuhan yang direvisi tahun 2021. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat struktur organisasi Gojek saat ini menurut Kurniawan tahun 2018, di mana terdapat direktur utama yang membawahi wakil direktur, dan wakil direktur tersebut membawahi 4 manajer. Ada di bidang IT, lalu ada bidang karyawan, front office, dan pemasaran. Selanjutnya ada bidang keuangan dan pengemudi ojek, di mana masing-masing memiliki karyawan. Selanjutnya, di sini terdapat struktur organisasi perusahaan induk di mana Gojek menerapkan istilah structure follow the strategy, yaitu pada strategi pertumbuhan, Gojek menerapkan forward, backward, dan horizontal integration. Gojek melakukan forward integration dengan cara menambah menu di dalam aplikasi Gojek sehingga dapat menambah pelanggan yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Selanjutnya, pada backward integration yang dilakukan Gojek adalah salah satunya bekerja sama dengan supplier yang memproduksi atribut Gojek seperti helm, adapun jaket, dan turtle shield, di mana baru ditambahkan sekarang ketika pandemi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada horizontal integration, Gojek melakukan merger dengan perusahaan dan unit bisnis yang berbeda, yaitu Tokopedia. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat disederhanakan kembali dimulai dari korporat, bisnis, dan fungsional dengan struktur organisasi perusahaan induk ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian strategi. Menurut Rahim dan Rajab tahun 2016 mendefinisikan bahwa pengendalian strategis merupakan jenis khusus dari pengendalian organisasi yang fokusnya lebih kepada pemantauan dan pengevaluasian proses manajemen strategi agar fungsinya terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, perusahaan Gojek memperkuat 3 pilar produk yang paling dibutuhkan dan diminati pelanggan, antara lain dengan pesan antar makanan ataupun minuman. Selanjutnya ada pembayaran dan transportasi. Alat pengendalian strategis yang digunakan Gojek untuk mengukur kepuasan konsumen adalah dengan rating bintang terkait pelayanan yang telah diberikan Gojek. Rating merupakan penilaian dari konsumen atas pelayanan dan performa yang diberikan. Rating juga sebagai perwujudan atas tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Gojek.
Jika rata-rata rating driver di bawah atau rendah, maka hal tersebut dapat digambarkan sebagai ketidakmampuan driver Gojek untuk melayani penumpangnya dengan baik. Rating bintang dilakukan dengan mengklik jumlahnya sesuai dengan pelayanan yang diterima. Bintang yang tersedia ada 5 bintang. 5 bintang artinya sangat baik, 4 baik, 3 oke, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Kriteria yang dapat digunakan penumpang dalam memberi rating kepada driver Gojek antara lain penguasaan driver tentang rute lokasi, lalu perilaku driver terhadap penumpang, hingga kemampuan mengemudi driver. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nugraha dengan NIM akhir 059. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bagian implementasi budaya. Oke, langsung saja. Secara umum, implementasi ini didefinisikan sebagai penerapan dari suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas seseorang ataupun sekelompok orang. Menurut Kreitner dan Kinicic 2005 halaman 79 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi budaya ini merupakan penerapan suatu tindakan yang berkaitan dengan budaya dalam suatu organisasi. Implementasi budaya yang dilakukan oleh Gojek ini mengacu pada 3 poin, diantaranya kecepatan, dampak sosial, dan inovasi menurut inti pesan 2015. Jadi maksud kecepatan ini yaitu melakukan suatu tindakan dengan sangat gesit. Dampak sosial menekankan kepada pemberdayaan dan pemberian kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat piramida bawah ataupun yang berstatus sosialnya rendah. Pada saat bersamaan, Gojek juga memberikan layanan jasa yang baik untuk masyarakat luas atau untuk konsumen Gojek. Sementara itu, maksud inovasi dalam implementasi Gojek ini yaitu melakukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan sudut pandang yang luas. Implementasi tersebut mengacu kepada strategi Gojek. Yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, dan cara mempertahankan budaya tersebut dengan cara membuat aturan atau tata tertib yang harus dipenuhi oleh semua tenaga kerja Gojek. Sebagai contoh, driver Gojek hanya boleh menggunakan atributnya ketika mengambil penumpang menggunakan aplikasi. Jika driver tersebut melanggar, seorang pelanggan atau pihak yang menyadari tersebut berhak melapor ke Gojek untuk diberikan sanksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara mengendalikan budaya Gojek ini dengan cara membuat aturan gitu. Jadi sanksi ini dikenakan bukan semata-mata karena menghukum, tapi agar driver tersebut memberikan efek jerak dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Bila topik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.